saya keras terhadap pembela kejahatan. Ya, selamat malam, Juma. Malam, ya Saudara Zagi, bisa buka kamera? Bisa dong. Ini penonton ada 6.000 orang nih ya, lebih ya? Iya, iya. Saya mau lihat Juma kuat berapa lama mas saya nih hari ini. Terserah bang, terserah. Kalau saya udah ngantuk, saya biasanya kamu udah ngantuk gimana sih Juma nih? Yesus aja tidur bang, Yesus aja tidur. Anda bilang tadi, ya kan? Yesus aja tidur bang. Tunggu sebentar, Anda bilang tadi, berarti iblis itu pahlawan. Iya, bagi Kristen kan? Itulah karena Anda terlalu, maaf ya, terlalu BODOH. Oh, kalau begitu bang, kalau begitu, ada nggak keselamatan di Kristen tanpa upah, yang diberikan kemudian oleh iblis? Saya jawab dalil ya. Silakan. Oke. 1 Korintus 2 ayat 7 dan 8. 1 Korintus 2 ayat 7 dan 8. Ya, silakan Anda baca. Perhatikan baik-baik ya. Ya, silakan. Ya. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan. Telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Mengenal siapa? Mengenal hikmatnya Allah. Apa yang Anda sampaikan ini? Makanya Anda mau dengar gak saya ngomong? Ya, saya sudah dengar, tapi tidak bisa, enggak sampai ke data ini. Sebentar. Enggak bisa. Tunggu. Anda jangan takut. Ini jawabannya. Kok takut sama Kristen pula? Aku takut. Silakan. Saya bertanya, apa hubungannya? Saya jawab. Tidak ada. Bang, sebelum Anda menjawab, dengarkan dulu. Tunggu. Jangan takut. Tenang. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal rahasia yang tadi ayat 7 baca itu, dan yang tersembunyi, ya. Sebab jikalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Artinya kalau mereka ngerti makna penyaliban itu, ya, Yudas, iblis, orang-orang Romawi, tua Yahudi, kalau mereka mengerti penyaliban itu, kita mengatakan mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Nah, sekarang kalau mereka tidak menyalibkan, kalian selamat nggak? Tunggu sebentar. Apalagi? Sama halnya seperti begini. Apalagi itu? Pertanyaan saya ingat. Mau naik mobil. Tunggu sebentar. Pertanyaan saya ingat. Kalau tanpa salib, kalian selamat nggak? Saya kasih pengertiannya dulu. Sebentar. Juma naik mobil nih. Ya, mobil. Ada orang jahat mau mencelakai Juma. Ya, akhirnya ketika dipepet mobilnya, mobil terbalik dan airbag itu keluar dan Juma selamat. Saya mau tanya, apakah airbag ini keluar karena ada seorang yang berjasa sehingga airbag itu keluar menyelamatkan Juma? Apa? Pertanyaannya gimana? Maka itu kamu tuh SDM. Pertanyaannya gimana? Pertanyaan gimana? Pertanyaan gimana? Jalanin ya. Perhatikan baik-baik. Ya. Juma naik mobil. Ya, kan mobil kan selama kan pamerin terus tuh di TikTok ya. Yang ada sunroofnya tuh, ya. Itu mobil saya sendiri. Ya, ada orang jahat. Pengen nyerempet Juma supaya Juma celaka. Orang jahat nih. Tapi dia nggak tahu ada airbag itu. Waktu diserempet, jebret, airbag itu keluar, Juma pun akhirnya selamat. Dari airbag, karena airbag itu keluar. Ya, terus? Saya mau tanya, yang jadi si penyerempet mobil Juma itu pahlawan bukan? Dia pelaku kejahatan. Iya, betul. Nah. Tapi pahlawan nggak yang membuat si selamat itu keluar? Jawab. Apa? Dia yang berjasa nggak supaya airbag itu keluar? Enggak. Sama
berarti kamu udah ngerti itu. Nah, berarti dia Orang berarti Yahudi. Tunggu Oke. Tunggu sebentar. Saya lagi Tunggu dong. sebentar. Saya belum selesai dong. Tunggu dulu. Anda takut kayaknya. Oh, bukan takut. Takut. Kalau takut saya nggak bakal naik ke sini. Takut. Kalau takut saya nggak bakal naik ke sini. Kenapa Anda tidak membiarkan saya ngomong? Karena saya belum selesai. Oke, habis ini Silakan. jangan Anda lari Oke. kemana-mana ya, silakan. Berarti ketika Anda berkata si iblis itu pahlawan, Yudas itu pahlawan, Ya, orang Romawi itu pahlawan, ya, ya kan? Lalu Iya. tua-tua Yahudi itu pahlawan. ya. Padahal Alkitab sudah saya bacakan tadi dalilnya, betul? Mereka sebenarnya nggak tahu bahwa dengan penyaliban itu terjadi keselamatan itu. Karena penyaliban itu jadi keselamatan. Kata siapa? Loh, ini ayatnya ada. Ya, kata siapa? Ayatnya ini ada dalilnya. Kata siapa? Anda pasti nyangka lagi kata Paulus, betul nggak? Enggak kata Paulus, karena 1 Korintus 15 nomor 17 kata siapa? Anda udah lari kemana-mana. Siapa yang mengatakan? Siapa yang Saya mengatakan tahu. dalam 1 Anda Korintus pasti 15 nomor pasti. 17? Anda percaya Siapa sama yang Paulus? berkata? Siapa yang berkata di dalam 1 Korintus 15 nomor 17? Juma. Tanpa kebangkitan, Anda tanpa tuh kebangkitan. lucu. Diam dulu dong. Tunggu dulu, Anda Diam lucu. dulu dong. Diam Satu dulu. sisi, Gantian kita. Anda benci sama Paulus, tapi Gantian kata-kata Paulus kita, dipakai terus, Juma. gantian kita. Boleh saya ngomong? Oke. 1 Korintus 15 nomor 17. Iya. Tanpa kebangkitan. Buka ayatnya, biar jangan lari. Ya. Tanpa kebangkitan, Ya. sia-sialah kepercayaanmu dan Betul. kamu masih berada di dalam dosa. Betul. Nah, berarti siapa yang melakukan penyaliban? Tuh. Itu orang-orang Romawi dan lain-lain. Nah, itu pahlawan atau bukan? Bukan. Bukan pahlawan, penjahat. Iya. Berarti penjahat menghadiahkan keselamatan samamu. Bukan. Mereka tidak tahu dengan penyaliban itu terjadi keselamatan. Jadi Kan ayatnya ada tadi. jadi dia pahlawan. Itu rahasia disimpan berabad-abad. Jadi dia pahlawan. Yang tersembunyi. Jadi dia Yang pahlawan. sebelum dunia dijadikan. Sekarang pertanyaan saya, berarti dia pahlawan. Bagi kemuliaan kita. Pelaku daripada penyaliban itu harus punya status. Dia pahlawan atau dia penjahat? Ayat 8 katakan, lihat baik-baik. Enggak, ada saya tanya aja dari- dulu. Mau kemanapun Anda bawa Ini dalil. Ini mau dalil. kemanapun Anda bawa Jangan dalil, lari Anda. Ini dalil. kemanapun Anda bawa Ini dalil, dalil. pertanyaannya berada di Hei, ujung. Jangan tendang saya, jangan kabur ya. Pertanyaannya Nih, berada di ujung, Bang. Pertanyaannya Tunggu. berada di ujung. tidak ada. Penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Itu aja dua. Penjahat. Berarti penjahat berjasa menyelamatkan Anda. Ya enggak lah. Dia enggak Ya, tahu. kok enggak? Ini Kok ayatnya ada. tidak? Ini Hei, ayatnya ada. dari mana logika Anda? Ini ayatnya ada. Dari mana logika Anda mengatakan tidak? Sedangkan tanpa penyaliban kalian tidak diselamatkan. Tadi Anda sudah jawab analogi saya. Itu Ya, analogi Anda. Tunggu. Dengarkan. Analogi Dengan Anda ayat itu itu. keluar. Dengar. Apakah orang yang penyerempet itu penjahat? atau Dengarkan bukan? saya. Analogi Nggak Anda bisa. saya belum tanggapi. Analogi Loh. Anda itu analogi konyol. Analogi konyol. karena Anda sudah terjebak di Sekonyol-konyolnya situ. analogi Anda itu. Hah? Saudara, Ya. kalau Anda Ya, ditanya Anda sudah kemudian tahu itu kan? dengarkan saya, Betul nggak saya ngomong? Dengarkan Ah, saya. Anda Dengarkan sudah saya. akui tadi. Yang Dengarkan nyerempet saya, Anda, dengarkan saya. Kalau yang kamu nyerempet tanya, Anda, itu penjahat. dengar. Saya tanya Anda sama nggak Anda mau tadi. bicara, Anda Tunggu. diam dulu, Ya, Anda diam dulu. ya. Anda diam dulu. Anda Anda turun, sudah kalau jawab Anda tadi. tidak mau diam, Loh, Anda saya Anda turunkan. Saya nggak pernah takut sama penyembah makhluk. Oh, kenapa dimin saya? Kenapa mute? Saya mute. Kalau Anda tidak mau mendengarkan saya mute. Gantian kita ngomong, gantian. Jangan cuma mau didengar doang. Ya, saya mendengarkan analogi Anda loh. Saya belum menanggapi analogi Anda loh. Dari tadi Anda nggak ngomong. Lah, saya belum menanggapi analogi Anda. Inilah kalian kalau Kalian. Gimana ceritanya orang ini? penakut kalian semua ini. Kok jadi penakut? Jangan di-mute saya dong. Saya mendengarkan Anda beranalogi. Oke, Ya. analogi Ya. yang konyol, Kata yang Anda tidak konyol, masuk kata saya enggak. akal. Biar Anda ngerti. Anda mengatakan bahwa ketika diserempet keluar airbagnya kan? Iya. Sekarang kamu ditanya, pilih mana? Anda tidak diserempet atau Anda diselamatkan airbag? Pilih mana?
Apa hubungannya? Itu tidak Ya nyambung. berhubungan dong. Jelas Bukan sekali. jelas. Dengar. Jelas sekali bahwa ketika diserempet mobilnya, memang keluar, airbagnya Iya. keluar. Mobil itu hancur atau tidak? Ya, hancur. Hancur. Iya. Jadi itu Anda katakan pahlawan. Jangan- Itu Anda katakan apa? Pelaku kejahatan atau pahlawan? Ya. Jawab. Ayo jawab. Anda yang jawab. Loh, ya jelas itu pelaku kejahatan lah. Nah, pelaku kejahatan. Berarti pelaku kejahatan ini berjasa kepada Anda. Betul. Berarti berjasa menyelamatkan Anda ya? Berarti berjasa menyelamatkan Anda ya? Berjasa menyelamatkan Anda. Tadi analogi tadi betul ya? Berjasa menyelamatkan Anda gitu. Tidak betul itu. Tidak betul itu. Analogi Anda itu konyol. Masa gara-gara Analoginya si Anda penyelamatan, itu konyol sekali. Anda selamat. Kan ngaco. Analogi itu pengertian Buktinya apa dalilnya. gitu? Bukti dalilnya apa? Bukti Ini saya dalilnya bilang apa? tadi. Itu tadi saya 1 bilang. Korintus Tunggu 15 sebentar. nomor 17, Filipi Tunggu 2 sebentar. nomor 6 sampai nomor Cuma, 11. hey, Akibat daripada semua bisa aku penyaliban, jawab. Ayat Nus bisa Hey, dijawab semuanya. akibat dari Sekarang aku tanya penyaliban, sama akibat Sekarang dari aku tanya sama penyaliban, semua Iya. nama bertekuk lutut baik di langit maupun di bumi. Betul? Apa takut nyut-nyut saya terus kalian? Betul? Hah? Betul? Lama-lama saya ditendang, saya udah tahu. Kalian gak bakal Akibat senang. penyaliban, Merasa pintar sendiri pada akibat penyaliban, akibat penyaliban, Iya. maka Apa? Iya. manusia diselamatkan. Betul. Apakah Berarti pelaku penyaliban ini pahlawan kan? Tunggu, enggak. Tunggu dulu. Kok enggak? Apakah yang menyalahkan itu tahu? Tanpa penyaliban, tanpa penyaliban, apakah dosa kalian dihapuskan, ditebuskan? Jangan kabur. Apakah Tanpa penyaliban, apakah dosa kalian penyalib itu tahu dihapuskan? akan terjadi keselamatan? Jawab. Tanpa penyaliban, apakah dosa si kalian penyalib itu tahu dihapuskan? akan terjadi keselamatan? Jawab. Ngaco dia. Apakah Saudara. si penyalib itu tahu akan terjadi keselamatan? Jawab. Saudara, Jawab dulu. dengarkan Takut saya. kan? Gak boleh jawab kan? Dengarkan saya. Teman-teman 8.800 orang lihat. Dengarkan saya, dengarkan saya. Apakah si penyalib itu tahu akan terjadi keselamatan? Apakah penyalib itu akan tahu bahwa ada keselamatan? Ya. Tidak tahu. Ya. Kalau nggak tahu bagaimana Anda bisa bilang dia pahlawan? Karena Anda menikmati hasil upayanya. Loh, itu tidak seperti itu. Oh, nggak bisa dong. Itu sudah dirancang. Sekarang saya tanya, sekarang saya tanya kepada Anda, pertanyaan yang sama. Saya balik, dengarkan. Ya. Gantian saya bertanya. Ya. Gantian saya bertanya. Ya. Oke. Ketika kemudian orang-orang ini membunuh Yesus, termasuk iblis, Ya. apakah dia tahu akibatnya? Akibat apa? Akibatnya apakah dia tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, sekarang Anda nikmati enggak hasil upaya mereka? Loh, bukan masalah nikmati, itu keselamatan. Saya dari bertanya Tuhan. kepada Anda nih, saya bertanya kepada Iya. Anda. Anda Iya. nikmati enggak hasil kerja mereka? Itu antisipasi yang sudah Tuhan sediakan dari rencana Di mana semula. dalilnya? Di mana dalilnya? Silakan. Oke, saya baca lagi ya. Silakan. Silakan. Baca. Nah, ya. Ini apa? Ini Korintus ini. Tunggu sebentar saya baca Ini dulu. Korintus. Ini Korintus. Ini dalil. Ini Korintus. Tunggu sebentar nih. Ini Korintus. Yang Anda Tunggu tampilkan ini sebentar, Korintus. saya baca. Ayat 7 saudara, saya baca nih. yang saya Lihat ya. minta, Ini rencana ayat- Tuhan, ini. rencana Ini Tuhan di dalam Ini kitabnya rencana Tuhan. Yahudi, bukan di dalam kitabnya Paulus. Ini rencana Tuhan, ini rencana Tuhan. Itu upaya Tetapi- Paulus, Tunggu. itu upaya Loh, Paulus takut sama membuat Paulus. cerita. Ini jawabannya. Ya. Saudara. Yang telah disediakan Allah. Ya, bagi itu kemuliaan Paulus, itu Paulus yang mengatakan Sebelum itu. dijadikan. Itu Paulus yang mengatakan itu. Sekarang yang saya tanya di sini, saudara, yang saya tanya, yang saya pertanyakan di sini Setiap adalah, hari Anda pakai tulisan Paulus untuk yang saya tanyakan di sini adalah konsep dari Tuhan bahwa penyaliban, pembunuhan terhadap orang benar itu adalah untuk menyelamatkan pelaku-pelaku dosa, itu tertulis di mana? Nih, sama halnya seperti begini. Ya, saya selalu.
Ada dalil Orang atau tidak ada? menciptakan mobil. Tunggu sebentar. Ada dalil Orang atau tidak ada? menciptakan Nggak mobil. ada analogi akal-akalan, nggak Tunggu ada. sebentar, Nggak tunggu ada sebentar. akal-akalan di Anda sini, nggak takut. ada. Nggak ada akal-akalan di sini, nggak ada. takut Anda. Nggak ada akal-akalan di Anda sini. nggak bisa menang. Selama Saya ini cuma Anda minta. belokin ayat firman Tuhan. Saya minta ada tidak? Anda cuma belok-belokin Ada ayat tidak di firman dalam Tuhan, saya agama kasih tahu. Yahudi menebus Juga. dosa manusia dengan membunuh manusia lain? Ada nggak? Anda jangan lari kemana-mana. Anda nggak Loh, ngerti. saya bertanya loh. Sekarang Saya tanya, Anda dari tidak awal. menjawab. Pertanyaan Dari saya awal. tadi Anda nggak jawab. Dari Dengarkan awal saya. saya sudah tanya sama Dengarkan Anda. saya, Bang. Pertanyaan Ya, saya tadi saya Anda kasih nggak analogi jawab. sama Anda, Juma. Apakah Anda menikmati hasil daripada kejahatan tersebut? Tunggu, saya jawab ya. Saya jawab. Saya jawab. Apakah Anda menikmati hasil kejahatan mereka? Saya jawab ya. Silakan. Oke. Saya menikmati rencana Allah yang diciptakan Ya. buat hidup saya. Loh, Anda Ya, nggak bisa. saya tidak Anda tanya nggak itu. bisa memaksa saya untuk menikmati hasil. Loh, Anda gimana sih? Di mana Allah coba kau tunjukkan datanya kepada saya di kitabnya Yahudi, Tuhan menyelamatkan manusia dengan membunuh orang benar, itu tertulis di mana? Loh, Anda jangan lari kemana-mana. Saya nggak lari kemana-mana. Itu Saya sudah bertanya, dibuatkan dari apakah awal. Anda menikmati upah dari Oke. hasil Jangan kerja lari para kemana-mana pelaku ya. kejahatan? Tunggu sebentar. Loh, kan saya udah jawab tadi. Apa? Saya menikmati, dengar baik-baik ya. Ya. Saya menikmati hasil rencana Tuhan penyelamatan dalam hidup saya dan isi dunia ini. Oh, jadi Di sana. maksud Anda, Tunggu sabar dulu. sebentar. Tunggu dulu. Sama halnya saya menciptakan mobil dan saya menciptakan airbag. Dan saya tahu orang yang naik mobil itu satu waktu pasti akan kecelakaan. Saya mau tanya, apakah kecelakaan itu datang dari saya sebagai pencipta mobil? Bukan. Tapi saya tahu mobil itu akan kecelakaan dan saya menyiapkan airbag. Sama halnya dengan kejadian penyelamatan manusia itu. Tuhan tahu gak manusia akan jatuh dalam dosa? Tahu. Tetapi dia akan menyiapkan jalannya. Itu siapa? Yaitu Yesus. Ketika Yesus disalibkan, maka terjadilah airbag itu keluar. Artinya keselamatan terjadi buat bangsa, buat dunia ini. Paham gak di situ? Saya, Jadi jangan pernah oke. Anda berkata-kata lagi. Tunggu. Saya mau Oke. Jangan Anda berkata-kata lagi. Oke. Iblis pahlawan buat kita. Oke. Ya. Jadi airbag di sini pahlawan ya? Yudas itu, nah, Berarti airbag di sini pahlawan. ya, Yesus lah itu. Oke. Yesus lah itu. Oke. Sekarang bisa nggak kemudian airbag itu keluar tanpa ditabrak sama penjahat? Apa gunanya saya tanya? Dia tidak mungkin bangkit tanpa disalib. Dia tidak mungkin keluar. Dia tidak mungkin keluar. Cuma, Airbagnya itu tidak mungkin keluar tanpa ditabrak. Betul? Anak SD juga tahu. Iya, makanya dengar. Percuma airbag itu dibuat kalau dia tidak ditabrak sama si jahat. Iya. Nah, berarti dalam hal ini untuk mengeluarkan keselamatan airbagnya harus ada kejahatan. Bukan. Nah, tunggu dulu, Saya jelaskan dulu. Itu kan ada namanya kejahatan manusia. Ya. Itu makanya aku katakan samamu, penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat tuh, Yon. Itu kamu jawab kebotolan kamu, botol. Lucu orang ini. Makanya aku tanya tadi sama kau Juma. Lucu orang ini. Si penyerempet itu apakah pahlawan? Bukan. Kata kau bilang bukan tadi. Nah, memang bukan pahlawan bagi saya. Bagi saya bukan pahlawan. Meskipun ada jutaan airbag yang keluar, itu bukan pahlawan. Betul. Ini tetap aja pelaku kejahatan. Iya. Lalu sekarang begini, supaya Anda diselamatkan kemudian, supaya Anda diselamatkan katanya, harus ada penyaliban kan? Loh, iya. Sekarang kau pilih mana? Mobilmu berjalan dengan aman tanpa penjahat dan tidak perlu airbag keluar. Kau pilih mana? Oh, nggak bisa. Kok nggak bisa? Kenapa kau yang mengatur? Karena memang sudah akan terjadi kecelakaan dan sudah terjadi. Berarti kalau begitu berarti para pelaku kejahatan ini adalah orang-orang yang sudah disiapkan, gitu. Pahlawan. Berarti sudah disiapkan. Pahlawan, katamu. Bagimu Katamu. jelas pahlawan. Katamu pahlawan. Bagimu
Katamu pahlawan. Bagimu, Buat saya bukan pahlawan, memang itu kejahatan kalau manusia. dia bukan pahlawan, kalau dia Itu bukan pahlawan, kejahatan manusia. dengar. Yang tanpa disadari, Kalau dia bukan kata 1 pahlawan, 2 ayat 7 dan dengar. 8, mereka tidak tahu dari semula. dengar. Kalau dia bukan Kalau pahlawan, mereka pertanyaan tahu saya, terjadi keselamatan, pertanyaan mereka akan saya, menyalahkan Yesus yang mulia itu. pertanyaan saya, Bung, pertanyaan Apa saya, saya Bung. ngomong? Pertanyaan saya, Ah. bisa nggak Anda selamat tanpa airbag? Loh, bisa atau enggak? Bisa Anda selamat tanpa airbag? Bisa nggak? Loh, itu sudah jalan yang ditentukan. Nah, berarti mereka ini adalah pahlawan untukmu. Makanya itu kebotolanmu. Loh, saya tanya ulang. Iya, Tanpa Itu ada airbag kebotolanmu, keluar. nggak begitu. Dengar. Ya. Tanpa Ya. ada airbag keluar Ya, dan tanpa diserempet sama penjahat, Iya. apakah Anda bisa selamat? ya kalau nggak terjadi kecelakaan mana bisa mana ini? Enggak, tanpa ada kecelakaan, tanpa ada penjahat, bisa nggak Anda selamat? Loh, terjadi kecelakaan nggak? Terjadi kecelakaan nggak? Jawab, takut. Tidak ada Takut. penjahat yang menyerempet mobil Anda, berarti airbagnya tidak keluar. Bisa Iya. nggak Anda selamat? Loh, Bisa nggak Anda terjadi selamat? kecelakaan nggak? Lucu orang ini. Lucu orang ini. Lucu ya? Lucu ya? Lucu. Karena kau nggak bisa Betul lucu. kelabui Betul saya. lucu. Benar-benar lucu. Kau Anda nggak bisa benar-benar lucu. kelabui saya, takut orang Kristen lain. Saya tanya Habis sekali kau lagi. malam ini Juma. Sekarang saya tanya lagi. Baik-baik. Dengar baik-baik. Dengar. Ya, oke, aku jawab. Tanpa ada kecelakaan yang Iya. disengaja oleh pelaku, apakah Iya. Anda bisa selamat? Tanpa ada kecelakaan. Iya. Buat apa ada airbag keluar? Pikir pakai otak, hei. Bukan itu yang saya tanya, Bung. Itu yang kau tanya tadi. Tanpa ada kecelakaan, bisa nggak kamu diselamatkan? Betul nggak? Iya. Betul. Kalau nggak ada kecelakaan, buat apa airbag itu keluar? Pikir pakai otak. Hei. Oke. Apa maksudnya? Tanpa airbag itu keluar berarti Anda selamat kan? Gimana? Tanpa airbag itu keluar Anda selamat kan? Kok tanpa airbag itu keluar? Tanpa airbag itu Selamat nggak Anda? Karena sudah terjadi kecelakaan, maka airbag itu keluar. Enggak. Saya tanya sama Anda, jujur Oke. aja. Iya. Tanpa ada airbag keluar Anda bisa selamat kan? Terjadi kecelakaan tau nggak? Tidak terjadi. Ya kalau terjadi buat apa airbag keluar? Oh, berarti Anda bisa Mau selamat menjebak tanpa saya, airbag Bung. kan? Iya kan? Berarti Anda bisa selamat tanpa ada kecelakaan kan? Juma. Dengar. Berarti Anda bisa selamat tanpa ada kecelakaan. Loh, pertanyaan sekarang begini. Kalau airbag itu kecelakaan nggak ada, buat apa airbag itu keluar? Iya, saudara, betul, Iya, benar. Jadi ya kan? sekarang pertanyaan saya, tidak Iya. ada kecelakaan, berarti tidak ada airbag. Iya. Selamat tidak Anda? Loh, berarti selamat dong karena memang nggak ada kecelakaan. Nah, selamat. Berarti tanpa penyaliban, manusia bisa selamat. Kagak salah. Berarti Anda mengharuskan. Karena memang sudah jatuh dalam dosa. Berarti Anda yang mengharuskan. Anda mau Anda menjebak yang saya ke situ, mengharuskan nggak harus bisa ada juga. kejahatan. Itu artinya Dengarkan kalau teman-teman. Anda tidak terjadi Dengarkan. kecelakaan, tunggu. Beliau Tunggu. mengharuskan Tunggu. ada Tunggu. kejahatan. Loh, bukan mengharuskan, itu keadaan. Keadaan apa? Di mana Itu Tuhan realita. menginginkan? Oke. Manusia sudah Di jatuh mana dalam dosa. Tuhan Dari menginginkan? awal sudah jatuh dalam Di dosa. mana Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang benar agar menyelamatkan pelaku-pelaku kejahatan? Silakan. Oke. Jawab ya. Mana dalil? Saya butuh Dalil dalil. ya. Dalil ya. Iya. Yesus yang ngomong dari awal. Iya. Anak manusia harus diserahkan dan dibunuh. Pada hari ketiga dia harus bangkit. Udah selesai. Oke. Lagi. Yudas anak manusia. Maksudnya gimana? Yudas itu anak manusia atau bukan? Lo Anda melarikan ke Yudas. Iya, pasti. Dalilnya di mana itu Yudas yang disalib? Oke. Jawab. Galatia 3 nomor 13. Anda mulai ke situ ya. Oke, saya paham. Kristus telah menebus kita dari Ya. hukum Taurat dengan Oke. jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Baca ayatnya ya. Kita buka ya.
Ya. Ya, karena kamu selama ini cuma baca Ya, ayat, silakan, menafsirkan sendiri, Silakan. menyesatkan saudara. sendiri. Silakan, Oke. silakan. Ayat berapa tadi? Ya, belum tahu rupanya dia. Galatia Saya 3 tahu nomor ayat itu 13. semua. Iya, silakan. Ya. Galatia 13 ya. Galatia 3 nomor 13. Oke. Teman-teman perhatikannya 9.600 orang nih, lihat nih. Kristus telah menebus kita. Kata Paulus kan? Ya, Paulus. Iya, saya bertanya loh, Bang. Si cuma sama Paulus, takut amat kamu, kenapa? Enggak, saya bertanya loh. Itu kata Paulus kan? Kenapa? Kalau memang kamu nggak percaya, ngapain kamu bahas ayat ini? Saya tanya. Saya bukan tidak percaya, saya bertanya. Itu kata Paulus kan? Betul, betul. Udah, Kamu lanjut. percaya nggak? Kamu Lanjut, percaya nggak lanjut. ini? Tulisan Paulus. Lanjut. Percaya nggak? Saya percaya itu ucapan Paulus. Ya, oke, percaya ya. Oke. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dia tidak terkutuk, tapi dia menjadi kutuk karena Menjadi kita. kutuk. Ya. Ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa orang tadi? Yesus. Yesus. Apa Ya. dosa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia terkutuk? Loh, karena dia menjadi kutuk. Ada alasannya dong. Ini ayatnya ada. Iya, apa alasannya sampai Ini Yesus ayatnya dikutuk? jelas. Dia menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi sebenarnya terkutuk apa enggak dia sebenarnya? Iya. Tunggu, jawab dulu. Dia terkutuk nggak sebelumnya? Enggak. Enggak. Setuju. Oke ya, bagus. Nah, Oke. dengan jalan menjadi kutuk. Kutuk. Pertanyaannya, Karena siapa? Karena siapa? karena kita. Karena kita kan ayatnya kan? Oke. Ya. Betul ya? Ya. Lalu, sebab ada tertulis, Eh. terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Karena Siapa orang ini? akibat sudah dia memilih diri. Orang yang dimaksud di sini siapa, Bang? Yesus lah. Nah, berarti yang terkutuk di salib siapa? Yesus. Apa salahnya? Loh, dia menjadi kutuk. Ada di tadi. Apa salahnya sampai dia dikutuk? Dia tidak punya salah. Terus kenapa dia yang dikutuk? Loh, kan dia telah memilih sendiri. Iya. Kata siapa? Makanya ayat segampang ini saja tidak bisa kau mengerti, Juma. Sombong. Saya Bukan bertanya, sombong. orang yang digantung di salib dengan cara terkutuk ulangin itu ya. siapa, Bang? Saya ulangin ya. Saya ulangin. Ya. Ya. Kristus telah menebus kita Ya. dari kutuk hukum Taurat Iya. dengan jalan menjadi kutuk. Sebelumnya terkutuk gak? Enggak. Tetapi Yesus sendiri, ya Kristus ya, Yesus sendiri telah menjadi kutuk. Ya, karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14 ya. Oke. Yesus Kristus telah membuatnya supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Oke. Pertanyaan saya. Ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Itu tertulis di mana? Itu tertulis di mana? Banget ya manusia ini ya. Saya Ya, tanya itu tertulis di mana? Tunggu sebentar. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Itu tertulis di mana? Betul di Galatia. Ya, itu tertulis di mana? Tertulis di mana? Di Galatia. Tertulis di mana? Di Galatia. Loh, itu Galatia pernyataan Paulus. Iya. Sebab ada tertulis. Di mana? Ini ayatnya ada. Iya, di mana tertulis? Loh. Tertulisnya gimana? Ini udah ada ayatnya kok penjelasannya. Itu pengakuan Paulus sebab ada tertulis. Loh, Berarti ada Anda nggak tertulis. percaya? Di mana tertulis? Anda nggak percaya perkataan Paulus? Saya percaya itu ucapan Aduh. Paulus, Bang. Sekarang Paulusnya Bahkan, mengatakan tunggu sebentar. sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tolong di mana tertulis itu? Oke. Tertulis di Ya. mana? Ya. Tertulis di mana? Yesus pun pernah ngomong, anak manusia harus diserahkan. Tertulis di mana? Itu ayat sebelumnya banyak. Iya, di mana Dia akan tertulisnya? diserahkan.
Di mana tertulis Di bahwa Injil orang yang itu sudah digantung di banyak, tiang salib Juma. itu adalah orang yang terkutuk? Di mana tertulis? Di Injil itu banyak, Juma. Di mana? Di Di mana Injil itu ada, tertulis? Juma. Di mana? Loh. Paulus itu ngarang. Kalau Anda nggak bisa tunjukkan berarti Paulus ngarang. Ya. Sekarang Di mana jelas. tertulis? Tunggu sebentar. Ya. Yesus berkata, anak manusia harus diserahkan. Iya, anak manusia itu kan banyak. Loh. Ada Yudas, ada Simon, Maka ada itu. Petrus, ada Itu anak Kepas, ada manusia Andreas, itu. ada Maria. Itu bicara sebutan anak manusia. Makanya untuk mengetahui itu Yudas atau Anak Yesus, domba Allah, itu kuncinya di Galatia 3 nomor 13 Ya kan? itu kuncinya. Tertulis di mana? Kan saya bilang tadi, Apa? Yesus sudah ngomong, Apa? dia akan mati. Dari Anak ketika manusia. Anak manusia yang dikatakan di situ. Nggak, Sekarang jadi yang pertanyaan disebut siapa saya. satunya? Sekarang Saya mau pertanyaan tanya. saya. Tunggu Di sebentar. mana tertulis? Tunggu sebentar. Ya, saya udah jelas sama Anda. Loh, Di mana tertulis? saya sudah Mau bilang tak sama ajarin? Anda tadi. Tunggu sebentar. Mau tak Saya udah ajarin bilang di sama mana Anda tertulis? tadi. Tunggu sebentar dulu. Anda bilang tadi kan, anak manusia itu Yudas, betul? Iya. Emang lu pikir anak ayam? Yakin Anda? Yakin dong. Anda percaya hati itu? Percaya kalau Yudas itu anak manusia. Nah, anak manusia akan mati, betul? Iya. Nah, saya mau tanya, kalau Anda percaya anak manusia mati, dan dia bangkit pada hari ketiga, saya mau tanya, siapa yang bangkit itu? Yudas? Kenapa? Mau saya buktikan? Mau saya buktikan? Silakan. Oke. Silakan. Nih, Silakan. dengarkan kupingmu ya, dengarkan. Ya, silakan. Galatia 3 nomor 13. Loh, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tertulis di mana? Tertulis aduh, di Juma. tertulis di Ulangan Anda nggak 21. sama tulisan Paulus, tapi pakai tulisan Paulus. Tertulis Botol di ditambah Ulangan Anda tuh. 21 nomor 22 sampai 23. Apa yang tertulis Aduh, di Ulangan kacau deh. 21 Aduh. nomor 22 23? Dengar dulu. Maknamu ngaco semua, Juma. Dengar dulu, Kasih dengar tahu. dulu. Dengar dulu. Di Ulangan Aduh. 21 nomor Kau nggak 22 percaya tulisan 23. Paulus, tapi tulisan Dengar. Paulus kau pakai dari Paulus tadi. mengutip Bikin Ulangan malu aja. 21. Paulus ini mengutip Ulangan 21. Anda kan tidak bisa nunjukkan tertulis di mana. Saya tunjukkan. mulai niut-niut Saya nih. tunjukkan. Jangan Tertulis takutlah kalian. Tertulis di Ulangan Aduh. 21 nomor 22 sampai 23. Apa yang tertulis di sana? Oke. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia di sebuah pohon, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Juma, lari kemana kau Juma? Ulangan Kau ini 27 lucu, Juma. nomor 25. Tunggu, Dengar. tunggu. Dengar dulu Bang, dengar dulu. Sedikit lagi. Kau sedikit gak lagi. percaya Paulus, tapi kau pakai ayat-ayat Paulus semua buat pembenaran dirimu. Ku bingung sama kau ini. Saudara, untuk Kau itu menangkap sebenarnya penjahat. anak siapa sih kau nih? Saudara, untuk menangkap seorang penjahat, apakah butuh pengakuan dari penjahat? Aduh, geli ku benar-benar. Kau itu jadi banyolan di Juma di mana-mana di kalangan orang Kristen. Kau nggak percaya Paulus, tapi ayat-ayatnya kau pakai semua pembenaran dirimu. Untuk menangkap seorang narkoba, pemakai narkobeng, kadang polisi membutuhkan pelakunya mengaku Aduh. atau tidak. Juma, kau belajar lagi lah. Kasihan kau. Satu waktu kau kasihan kau benar-benar. Repot kau membelokkan ayat firman Tuhan terus selama ini ya. Ya, nggak tega. Sebab kau sama ada kau. tertulis, Satu waktu nanti terkutuklah murka Tuhan orang turun yang atasmu. digantung di atas tiang Repot salib. hidupmu, Juma. Berarti Saya harus kasih tahu. tertulis Ya. Ulangan Murka 21 Tuhan turun nomor atasmu, 22 repot nanti 23. kau, Juma. Apabila ada Ya. orang melakukan dosa Lu yang sudah sepadan jelaskan dengan tadi, hukuman ya. mati, Ya. lalu kau gantung Tentang dia di penyelipan atas itu, mau pohon, dia ngaco, jangan kau minta biarkan ampun. mayatnya menyentuh Aduh. tanah, sebab orang yang digantung Itu terkutuk oleh tentang Elohim. penyalipan.
Jangan Gitu. sampai menyentuh tanah dan menajiskan Itu nggak ada yang hubungannya diwariskan dengan penyaliban Tuhanmu Yesus. kepadamu. Itu jelas itu. Ulangan 27 nomor Itu 25. penyalib. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Pertanyaan Juma, saya, yang Juma. menerima suap siapa? Itu Yesus atau penyaliban Yudas? yang memang dilakukan buat orang berdosa. Sekarang saya ulang Tapi lagi. Yesus itu Saya disalib ulang bukan karena dia lagi. berdosa. Saya ulang lagi. Terkutuklah Karena dia orang yang menjadi mati. kutuk Sorry. Galatia tadi. Terkutuklah orang yang menerima Aduh, suap. Juma. Pertanyaan saya, siapa Saya yang nggak menerima pernah suap? kabur masih Juma ini. Si Juma ini tendang saya terus selama Siapa ini. yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Teman-teman kita di bawah nggak bakal kabur saya sama dia ini. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Loh, saya mau tanya sekarang, apa hubungannya dengan itu? Paulus Orang mengatakan, menerima suap kek, mau membunuh Paulus kek, mengatakan, mau berzina kek, mau mencuri kek, itu semua orang berdosa yang memang layak disalib. Tetapi Yesus itu disalib bukan karena dia berdosa, karena dia menjadi kutuk. Yang tadi tidak terkutuk, menjadi terkutuk. Karena apa? Karena kita. Jelas gak? kita di situ siapa? Ya orang berdosa lah. Siapa kita itu sebutkan? Ya orang berdosa Siapa? Kristen. yang melanggar hukum Taurat. Nah, sekarang hukum Taurat itu untuk Kristen atau tidak? Loh, dengar baik-baik ya. Mulai ngaco. Jelaskan ya. Ya. Jelaskan ya. Hukum Taurat itu untuk Kristen atau untuk Yahudi? Sebentar, mau dijelasin gak? Ini pertanyaan saya dengarkan. Pertanyaan saya dengarkan. Oke. Pertanyaan saya dengarkan. Hukum Taurat itu diwahyukan Ya. kepada Musa untuk bangsa Israel saja atau untuk orang Romawi juga? Ke sini. Oke, saya jawab ya. Ya. Oke. Hukum Taurat secara tertulis memang ditujukan kepada bangsa Israel. Tetapi di luar bangsa Israel, firman Tuhan katakan bahwa hukum Taurat itu tertulis di loh hati manusia. Di mana dalilnya? Ada ayatnya. Nanti Saya kasih, cariin. saya bantu. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Yaitu aku akan menuliskan Torah ke dalam batin mereka. Itu Israel dan Yehuda. Masuk enggak Kristen? Kan, ada lagi, lain lagi. Silakan anda tunjukkan. Silakan anda tunjukkan dalilnya. Enggak, Silakan. enggak ada ke situ. Pokoknya saya kasih tahu dulu. Silakan. Terus dalam Hukum Taurat itu untuk siapa? Loh, saya jawab tadi kan, Ah, secara tertulis memang ditulis buat bangsa Israel melalui Musa. Ditulis di loh batu di batu. Tunggu Tetapi sebentar. Tetapi di ayat lain saya belum ketemu ya. Saya harus jujur. ngarang, pembohong, Pembohong muridnya apanya? Paulus, Apanya pembohong? penipu, Takut. pembohong. Takut. Mana dalilnya? Saya Tunggu tunjukkan sebentar. dalil Nanti. di dalam Yeremia, Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Tuhan Nanti saya akan cari menuliskan ayatnya, hukum Taurat di dalam batin Yahudi dan Israel, Yehuda dan Israel, bukan kepada seluruh manusia. Penipu, Tunggu pembohong. dulu sebentar. Mana Tunggu dalilnya? sebentar. Loh, Mana dalilnya? Saya belum ketemu ayatnya. Ya karena memang gak ada. Kalau ada bagaimana? Saya berikan kamu, saya bangun gereja untuk kau. Benar ya? Ya, Hah? silakan kau cari sekarang. Kalau hukum Taurat itu dipergunakan untuk bangsa lain, kubuatkan kau gereja. Kalau ada mau ya, benar ya? Ini saksi 10.000, 11.000 orang nonton. Saya bangunkan gereja untuk kau. Kalau Tuhan mengutus Musa memberitakan Torah untuk bangsa di luar Yehuda dan Israel. Kalau tidak ada, gimana? Nanti saya cari ayatnya. Kalau tidak ada, Tunggu sebentar. Tunggu sebentar dulu. Tunggu dulu sebentar. apalagi? Tunggu dulu sebentar. Jadi Yesus mati Nanti untuk saya akan siapa? cari ayatnya. Yesus mati untuk siapa? Saya mau tanya sebentar. Yesus mati untuk siapa? Saya mau tanya Anda sebentar. Jawab Yesus ya. mati untuk orang-orang Apa yang takluk bunyi di hukum? bawah hukum Taurat. Tunggu. Apa Bukan bunyi hukum untuk Taurat itu? seluruh manusia. Dalilnya sebentar. jelas. Galatia 4 nomor 5. Kenapa nggak boleh dengar? Apa Gak ada bunyi hukum dalil. Taurat itu?
Kamu pembual berarti. Loh, pembual apanya? Kamu mengatakan Ya, Taurat saya itu tanya sama Anda dulu. untuk seluruh manusia. Hukum Taurat yang itu apa? tertulis untuk Israel, tapi Tuhan menulis setiap hati manusia. Itu tertulis di mana? Cuplis. Di mana? Tuyul. Nanti kan cari ayatnya ya. Tunggu Enggak sebentar. ada nanti-nantian. Kau Oke. naik di sini harus siap. Tunggu. Kasih Mana? penjelasan dulu. Hukum Taurat itu bunyinya apa? Hukum Taurat itu yang datang kepada Nabi Musa. Enggak usah kau banyak cerita. Bunyinya apa? Banyak. Bunyinya Saya apa? tanya Bunyinya samamu apa? di dalam Bunyinya apa? Yeremia 31 nomor Bunyinya 31 apa? sampai 33. Hukum Bunyinya Taurat apa? itu, Bunyinya dengar. apa? Hukum Taurat Bunyinya apa? itu dituliskan dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan untuk kamu, tuyul. Tuyul tukang tahayul, kau menghayal Maka itu kau menganggap Oh, tahayul itu. Jadi ketika dikatakan Kristus telah menebus kita, kata kita itu untuk orang-orang Yahudi, cuples. Tunggu sebentar ya. Apalagi nangis sana, ambil tisu. Nah, siapa yang mau nangis? Karena kamu nggak bisa menunjukkan data. Taurat itu hanya untuk Israel. Kau dari awal, kan aku sudah bilang tadi, aku sudah akui. Taurat itu hanya untuk Israel. Ketika Anda Saya imani sudah Yesus akui mati itu. untuk menebus Torah, maka itu hanya untuk Israel kematiannya. Dan memang dikatakan di dalam Oke, Galatia 4 ya. nomor 5. Dengar. Galatia 4 nomor 5. Yesus diutus sebagai penebus untuk Bani Israel yang takluk kepada hukum Taurat. Mampus. Ya, mampus gimana maksudnya? Kau berani baca Galatia 4 nomor 5? Saya mau cari dulu yang tadi dulu ya. Tunggu sebentar ya. Oh, enggak bisa. Kau tidak akan pernah temukan itu kecuali dari surat-surat Paulus. Nah, takut lagi sama Paulus. Loh, saya minta data. Tuhan mengutus Musa memberitakan Torah untuk seluruh manusia. Itu mana dalilmu? Saya nggak bilang Musa kepada seluruh manusia. Lalu untuk siapa? Gitu tadi. Lalu untuk siapa? Saya bilang Tuhan menulis di loloh hati manusia. Itu bukan dari Musa. Jadi untuk siapa Torah ini? Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi ya. Taurat diutus melalui Nabi Musa untuk siapa? Untuk siapa? Jelas-jelas. Ya, saya ulangi sekali lagi. Hukum Taurat ditulis buat bangsa Israel secara tertulis. Melalui Musa. Oke ya. Ya, kembali lagi ya. Tetapi Taurat ini juga ada di hati-hati manusia yang dibuat bangsa Israel. Mana dalilnya? Contohnya tunggu sebentar. Dalil. Lu tunggu Jangan sebentar. kok kayak Paulus. Ngarang bebas ngomong. Hanya modal penyesatan, tidak ada dalil. Kau sudah bilang. Itu namanya congor. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Dalil. Dalil. Maka itu sekarang aku mau cari ayatnya. Tidak akan Anda temukan. Saya kasih dalilnya. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Musa itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Woi, sudah diakui botol. Diakui siapa? Saya sudah akui tadi bahwa memang tertulis buat bangsa Israel. Iya. Nah sekarang mana yang tertulis? Kalau itu untuk bangsa lain. Saya ulangin ya. Saya ulangin. Itu semua hukum tertulis di loloh hati manusia. Ya. Di mana dalilnya? Makanya kan ku bilang ku jujur, ku lupa ayatnya di mana. Memang gak ada dalilnya, cupu. Cuplis, cupluk. Udah bilang tunggu dulu. Nangis dia. Ketakutan. Berapa lama saya kasih kamu waktu cari? Kenapa kau ketakutan? Oke. Berapa lama? Oke. Berapa lama? 2 menit 3 menit ya. Oke, silakan. Mau turunin saya dulu atau saya naik lagi? Di sini aja, jangan kau lari. Oke. Jangan kau lari dariku, mumpung kau masuk di sini. Susah mencari oten yang jidatnya lebar. Mumpung kamu ada di sini, jangan kau Kau berani gak buka masker sama saya berdua? Jangan kau kemana-mana, jangan kau sombong, nanti ku buka masker yuk, ngadu sama saya. Berani gak? Tidak usah sombong sama aku. Alah, kau nyindir-nyindir. Kalau cuman modal jidat kayak lapangan pesawat, aku takkan pernah takut. Cari tugasmu, lul. Tugasmu. Jangan kau sosok paten situ, ngomong seenak dewe kayak Paulus.
ngomong sana sini, Tuhan jadi manusia tanpa ada wahyu dari Tuhan, ngarang sendiri kayak Paulus. Oke, saya baca ya. Silakan. 2 Korintus 3 ya. Iya. Takut kan? Musuh Paulus kan? Bahlul. Takut kan? Bahlul. Takut kan? Musuh Paulus kan? Takut kan? Bahlul. Takut kan? Bahlul. Bahlul memang Bahlul. Aduh, takut Memang sama lu surat Paulus. Bahlul memang. Sampai Lu kapan Bahlul kau memang. cuma Bahlul kepanasan sama surat sebahlul-bahlulnya. Memang Kristen itu identik dengan kau Di itu. mana kau Identik. takut sama surat Paulus, saya tanya? Top. Aduh. Memang kau identik Parah kau. top memang Takut kau. kau. Kubacakan Saya takut minta kau. firman Tuhan yang berkata Torah itu untuk seluruh manusia, dalam hatinya dituliskan. Kenapa kau takut? Saya bacakan ayatnya. Hei, Kenapa kau takut? saya tidak takut, saya menertawakan kamu. Loh, kamu gak percaya surat Paulus, tapi surat Paulus sering kau baca. Yeremia 31 sampai 31 nomor 33, aku akan menuliskan ke dalam batin Israel dan Yehuda. Itu kata Tuhan. Kau bawa-bawa Paulus yang bukan Tuhan, cukples. Kau itu memang betul-betul kau itu mewakili Kau nggak percaya Kristen. sama Paulus, kenapa Jidat kau lebar, baca? isinya kosong. Loh. Kau itu yang saya tanya, Tuhan berfirman, Dia menuliskan Torah ke dalam batin setiap manusia, itu tertulis di mana, lol? Itu kan ayatnya ada tadi ku bilang. Berarti Paulus ini Tuhan. Loh, Paulus kan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Makanya saudara jangan sombong. Kalau Jangan menghadapi sombong saya apanya? jangan sombong. Kalau Sombong cuma modal apanya? cuap-cuap jangan sombong di hadapan Sombong kaum semua. apanya? Sekarang ku tanya sama Pendeta kau. pastor aja ciut. Aduh. Maka itu semua itu lagi? nyambung. Tapi kau benci sekali sama tulisan Paulus. Tapi Bukan setiap kali benci, kau ngomong, bukan benci. selalu Saya kau minta bahas firman apa-apa Tuhannya. Paulus. Loh. Aduh, Juma. Saya minta Otak firman ini. Tuhan sebagaimana di dalam Yeremia Aduh. 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan Aduh, menuliskan Juma. Torah ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Sekarang saya mau tanya. Mazmur sama kau, Juma. 47 nomor 19 nomor 20, hukum-hukum yang aku berikan kepada Yakub, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Juma. Ampun. Berarti Paulus itu mengatakan Kristus membebaskan kita di situ hanya untuk Bani Israel. Cupu. Sekarang Paulus Israel lagi. Loh, kan Taurat yang didengarkan. Galatia 3 nomor 13. Galatia 3 nomor 13, dengarkan. Satu Kristus waktu kau telah bilang menebus Paulus kita itu dari kutuk tidak hukum Taurat. Pertanyaan saya. adalah penyesal. Pertanyaan saya. Satu Pertanyaan saya. waktu kau Pertanyaan bilang saya. Paulus itu Dengar. yang membuat kesaksian palsu. Dengar. Tetapi satu waktu Dengar. Paulus Dengar. keanggap itu Dengar. berbakti buat Israel. Kau Dengar. yang benar yang mana sih? Galatia 3 nomor 13. Nah, Kristus kau telah pakai lagi menebus ayat kita. Paulus. Kristus telah menebus Ya. kita dari kutuk Iya. hukum Taurat. Kau Pertanyaan pakai saya. lagi ayat Paulus. Pertanyaan saya. Iya. Kalau orang di luar Israel makan babi Aduh. dikutuk nggak? Juma. Hei, kalau orang di luar Israel makan babi dikutuk nggak? Dua Israel. Haram nggak babi di luar Israel? Enggak. Hanya Israel kan? Ya. Berarti kalau misalnya dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya. Kutuk Taurat itu berlaku untuk siapa? Oke, saya tanya sekarang. Tanya. Tunggu sebentar. Ku Kutuk tanya sama kau sekarang. Taurat itu berlaku Itu untuk siapa? makan babi. Dengar Hei. baik-baik. Tunggu. Kutuk, Jangan dengar. lari kau. Jangan lari kau. Jangan lari kau, Kutuk Juma. Taurat itu berlaku Jangan untuk lari. siapa? Kau jangan lari, Juma. Kau yang Makan lari, babi. tuyul, sombong, Makan jidat babi lebar. Hei, Sombongnya. kuntilanak, dengar aku ngomong. Kau itu, saudara. saya ngomong. Dengarkan Tunggu saya. sebentar. Tunggu sebentar. Dengar. Oke. Kutuk Taurat itu berlaku untuk siapa?
Oke, saya mau tanya hukum Taurat yang mana? Jangan kau pakai cara Paulus di sini. Enggak. Jangan Sekarang kau gua tanya cari. sama kau. Memang ada hukum Taurat berlaku untuk di luar Yahudi? Tunggu sebentar. Ada hukum Taurat yang berlaku turun untuk di kepada luar Yahudi? Musa, itu hukum Taurat yang mana? Jawab. Memang ada hukum Taurat berlaku untuk non Yahudi? Jawab dulu. Yang turun kepada Musa. Ngaco. Hukum Takut, Taurat takut, itu, jangan takut. Dek. Yang Hukum Taurat turun- itu, bocil, dengar saya ngomong dulu. Adekku yang Bocil, cantik, dengar dulu saya ngomong. Kau nggak ngerti saya tanya. Hukum Taurat itu, Hukum adekku, Taurat yang itu turun hanya kepada untuk Musa. Bani Tunggu sebentar. Israel. Jadi Hukum kalau Taurat Paulus itu- mengatakan Oh. Kristus telah Tunggu menebus dulu kita sebentar. dari kutuk hukum Taurat, itu hanya Tunggu untuk sebentar. yang punya Tunggu. Taurat, Dek. Tunggu. Kalian itu bukan Tunggu sebentar. penganut Taurat. Tunggu sebentar. Jadi Yesus Kristus kau itu, kalaupun Tunggu dia mati sebentar. untuk Israel, bukan untuk kamu. Tunggu dulu Di dalam sebentar. Galatia 4 nomor 5 dikatakan, Takut. dengar Galatia Lu 4 takut. nomor 5, Hukum Taurat Yesus tentang datang makan babi menebus orang-orang yang takluk di bawah Hukum hukum Taurat tentang makan Taurat. babi itu. Begitu adekku Kau kan bahas yang tentang makan cantik babi. jelita, Sekarang aku tanya sama kau sekarang ya. yang Hukum sedikit Taurat tentang makan babi. unyu-unyu, Itu hukum apa? kepalanya besar, Apakah otaknya hukum yang kecil. turun kepada Musa atau itu peraturan dari Musa pada bangsa Israel? Jawab. Memang hanya untuk Bani Israel. Ulangin lagi ya. Ulangin. Tentang makan babi itu, ya. Apakah itu hukum Taurat yang diturunkan Tuhan langsung ke Musa, atau Musa yang membuat peraturan Taurat itu kepada bangsa Israel? Jawab. Perintah Tuhan, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Jadi yang turun kepada Musa di Gunung Sinai itu termasuk itu. Iya, semua hukum. Jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah lain. Dengar. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kalau ada ilah lain, berarti ada ajaran lain. Dengarkan saya. Woi. Dalam Bocil, imamat, saya ngomong. dengar. Dalam hukum imamat itu diterangkan kemudian. Saya ajar kau malam ini. Dengar. Saya ajar kau malam ini. Dengarkan Yang saya. turun kepada Dengarkan Musa, saya. itu cuma 10 perintah. Dengarkan saya. Dan dua Dengarkan saya. Paham saya ngomong? Yesus Tidak ada berkata makan di babi dalam di situ. Matius 5 nomor 19. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus dalam Matius 5 nomor 19? Aduh, Juma jadi. Apa kata Yesus dalam Matius 5 nomor 19? Aduh. Barang siapa Geli yang kali menghilangkan aku ngomong nih. atau membatalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Saya tanya dulu samamu. Hukum Taurat yang paling Aduh. terkecil itu apa? Juma. Lucu Hukum Taurat kali. yang paling terkecil itu Sekarang apa? aku tanya dulu. Jangan tanya saya dulu. Udah. Waktu Tuhan ngasih. Anda mau kabur dari sini? Anda saya turunkan atau Anda turun sendiri? Saya nggak bakal kabur. Anda saya Anda turunkan. pasti tendang saya. Anda saya turunkan atau Anda Saya turun akan lawan Anda sendiri? terus. Ya kalau begitu tunjukkan Saya dalilnya. tanya sama Anda. Kalau begitu Ketika- tunjukkan dalilnya. Ketika Saya Tuhan- tidak akan lanjut. Saya Tunggu tidak sebentar. akan lanjut kalau Ketika Anda Tuhan tidak menunjukkan dalil. menurunkan hukum Taurat kepada Di Musa. mana hukum Taurat Itu itu hukum Taurat yang mana? Jawab. untuk bangsa lain? Saya tidak Takut jawab. akan Takut saya jawab ya? tidak akan Takut jawab ya? melanjutkan diskusi ini kalau Anda tidak menjawab kebohongan Anda bahwa hukum Musa, Taurat itu Juma. untuk bangsa lain. Udah kau buka Ditulis masker ya, Mas, di saya dalam gantung Mas, batin, sekarang yuk. di dalam batin manusia lain. Ayo, ngadu panjang-panjang gigimu ke Mas saya sekarang. Saya tidak akan melanjutkan kalau Anda tidak Boleh. menunjukkan dalil Kau di nggak mana berani. hukum Taurat itu Kau pun nggak boleh dituliskan jawab dalam tadi. batin bangsa Sekarang lain. aku Itu di tanya mana? sama Saya kau. tunggu. Saya hitung mulai dari Kau 3. berani nggak 1, ngomong? 2, 3. Silakan. 10 perintah Allah yang turun kepada Musa. Apakah itu termasuk makan babi atau enggak? Dia pingsan dia. Aduh. Dia perlu diruqyah dulu kayaknya dia. Jadi Saya nggak akan teman-teman kabur. sekalian, Cuma saya tahu mute dia ya teman-teman. Saya mute Ya. dia karena dia botol, tidak ada ilmu sama Bukan sekali. Jadi gini teman-teman. Tadi dia mengatakan Yesus Kristusnya itu mati Takut katanya. Anda, Juma. Mati katanya. Enggak, kamu tugasmu adalah mencari data. Mencari data bahwa hukum Taurat itu dituliskan di dalam batin orang-orang di luar Yahudi. Itu tugasmu. Tunggu sebentar. Sampainya ada itu, Tunggu sebentar. baru kau bisa ngomong.
tunggu sebentar. Cari. Kau diam. Ya, kan? Diam. Host, tolong di mute aja dia, kecuali dia sudah melambaikan tangan bahwa sudah dapat dalil, baru kita buka. Dengarkan ya teman-teman yang ada di bawah. Takut Anda? Takut Ya, saya takut ketularan bodoh. Oke? Di mute host, di mute. Tolong moderator di mute. Di mute dia, di mute. Di mute aja. Kalau dia buka, kita mute lagi. Mau ambil kesimpulan sendiri. Dengarkan teman-teman di bawah. Jadi di dalam Galatia 3 nomor 13 di situ dikatakan Kristus telah menebus kita. Kita di situ bukan untuk Kristen. Karena berbicara Taurat. Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Ya, Taurat itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Tidak ada kemudian di dalam ajaran Musa ya atau Yesus sekalipun hukum Taurat itu diperuntukkan untuk bangsa lain. Jadi ketika Paulus membuat konsep di dalam Galatia 3 nomor 13 itu, Kristus telah menebus kita telah menebus kita dari hukum Taurat. Berarti Yesus di situ, bukan Yesus, Kristus di situ menebus orang-orang Yahudi, bukan menebus orang-orang Kristen. Itulah Muslim ya. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah, orang ini naik sok jagoan, dia sok paten, tapi dia berbicara kayak Paulus teman-teman, bicara tanpa dalil, Inilah kalian bohong, tanpa dalil. Ya, nggak pernah menang. Nah, sekarang kita kasih kesempatan dia loh. Kita kasih kesempatan kepada dia untuk mencari data bahwa hukum Taurat itu dituliskan oleh Tuhan kepada batin setiap manusia. Menurut pengakuan dia. Kurang bijak apa lagi saya coba? Kurang bijak apa lagi? Saya kasih kesempatan dia mencari data bahwa hukum Taurat itu ditulis oleh Tuhan di dalam batin seluruh manusia, kata dia. Saya minta dalil. Katanya dia belum temukan. Saya kasih kesempatan. Kenapa takut mute saya terus? Saya kasih kesempatan dia cari. Coba. Debat beneran ini. Cuman merajuk dia kan? Coba, mana dalilnya? Aduh, sudah dapat? Dari awal kau udah ke pojok sama saya. Sudah dapat nggak dalilnya? Itu pun sudah kau udah ngaco. Dapat nggak dalilnya? Aduh, dari masalah analogi, masalah dapat nggak dalilnya? Dapat nggak dalil? Sekarang hukum Taurat itu, hukum Taurat itu diperuntukkan untuk non Yahudi dan katamu dituliskan dalam batinnya. Ada nggak dalilnya? Termasuk larangan makan babi ada di hukum Taurat. Ada nggak dalilnya? Kan namanya itu. Dapat gak dalilnya? Aduh, Juma. Dapat gak dalilnya hukum Taurat itu, saudara? Ini sesuatu yang sangat fatal. Kalau ternyata hukum Taurat itu bukan untuk orang Kristen, berarti Kristus mati menebus hukum Taurat itu bukan untuk Kristen, gitu loh. Iya. Sekarang saya mau tanya dulu yang tadi itu. Nggak ada pertanyaan. Tugasmu dulu. Kalau tidak ada, hancur kau ini. Kristen hancur. Kalau tidak ada Taurat untuk orang di luar Yahudi, maka Kristen hancur. Kenapa? Karena dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Itu. Kita di sini siapa? Kita di sini hanya yang punya Torah. Siapa yang punya Torah? Bani Israel. Kristen ini bukan Bani Israel. Kristen ini bukan yang punya Torah. Semua menurut otakmu saja. Padahal mana dalilmu? Mana dalilmu? Dari awal aku pakai dalil kok sama kamu. Mana coba dalilnya? Tuhan berfirman bahwa aku Tuhan. Aku Tuhan menuliskan Taurat di dalam batin setiap Bani Adam. Mana dalilnya? Loh, kan aku bilang tunggu dulu nanti. Ya sekarang saya kasih kamu waktu. Nggak usah kau ngoceh, kau cari dulu dalilnya, baru kau ngoceh. Sekarang aku tanya dulu sama kau ayat yang tadi. Nggak ada. Penipu nggak boleh dibiarkan. Penipu tidak boleh dibiarkan menipu. Loh, ini bukan nipu, ini kebenaran. Kalau kebenaran mana dalilnya? Kalau kebenaran mana dalilnya? Sekarang aku tanya sama kau. Waktu Tuhan ngomong sama Musa, mana dalilnya? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Mana dalilnya bahwa hukum Taurat Juma, aku tanya sama kau,
Waktu Tuhan kirim Tidak ada urusan dengan itu. Itu termasuk lu. Saya tahu Kita Keluaran ngomong 20 semua hanya ini. memberikan 10 hukum. Gimana sih? Saya ngerti di Hah? Bukit Sinai dia menerima 10 hukum, saya paham. Tetapi, Apa ada tetapi, sedang babinya ada? tetapi dengarkan. Hah? Tetapi Ada Kristus nggak? telah menebus kita dari kutuk Jawab hukum dulu. Torah. Itu loh. Dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk. Nah, ternyata Yesus itu disalibkan Enggak, untuk jawab dulu, menebus jawab dulu. untuk menebus kutuk hukum Kau takut Torah. ya? Sedangkan Hah? Taurat itu bukan untuk Kristen. Kau jawab Teman-teman, dulu, kau bagaimana takut kita tadi. pertahankan Bilang, di bawah? Apakah tadi orang kau bilang ini ada kita di masih hati pertahankan atau kita lemparkan ke neraka? Tunggu sebentar. Takut. 1, Takut. 2, Takut. Ya kan sudah saya 3. tembak. Dia pas tendang saya, teman-teman. 4. Ngapain Masih saya tenang pertahankan kuclo? Udah tendang. Kau ke neraka. Tidak ada dalil. Bikin malu Takut, Kristen. bukan. Empus. Bikin malu Kristen aja. Ya, teman-teman sekalian udah dikasih kesempatan lama, so paten di sini, pamer jidat lebar, tapi ternyata kosong isinya. Salah dia, salah baca, panik dia kan ya teman-teman. Malu dia, malu semalu-malunya, malu semalu-malunya.